Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya buat pagi hari ini jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan. Sekarang kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau masuk ke hadirat-Nya, kita siapkan hati. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Layakkan kami Bapa, layakkan kami, supaya kami mau memberi pujian dan penyembahan kami, itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Ku mau menyembah-Mu, ku rindu masuk hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, berkat kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau jadi biji mata-Mu, ku mau seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik dalam hidup kami, dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Jemaat kami persilakan berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami boleh hadir di hadirat-Mu ya Bapa. Tapi sekarang kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Dia, mari sama-sama katakan amin. Tuhan sudah mengatur langkah kita. Percayakan hidup kita dalam nama-Nya. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dah bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali katakan yuk. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yang langkahku dekati, aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh tertanam dalam hati kami, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau Bapa. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari jemaat katakan sekali lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan.
selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat sembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat sembah kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali kami datang kepadamu ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dari pujian yang sudah kami naikkan, biarlah ini meneguhkan sukacita bagi kami, damai sejahtera bagi kami ya Tuhan, lewat pujian yang kami naikkan pada saat ini. Selanjutnya kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau percayai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari tempat tinggi mengalir di seluruh kehidupan, mengalir di seluruh tubuh daripada hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai orang-orang yang mau mendengar akan suara-Mu, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bahkan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami hidup mengalami perubahan, mengalami terobosan, mengalami pembaruan dari hari ke hari, makin berkenan, makin sesuai dengan apa yang Kau rancangkan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga sukacita terjadi pada kami karena firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu sekali lagi Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kebenaran ini datang daripada-Mu dan akan meneguhkan, membangun iman kami semua. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Silakan duduk kembali dan kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita mempersiapkan bersama-sama. Bapak Ibu, kita baca sama-sama, kita resapi setiap kata-kata di dalam firman ini sehingga kita bisa menangkap arti yang begitu dalam di dalam setiap perkataan Tuhan. Mari kita menyimak bersama-sama Ulangan 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia.
berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca tadi dari Ulangan 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 adalah perkataan atau nyanyian Musa kepada bangsa Israel. Mari kita lihat ayat yang ke-10 tadi berkata, ayat yang ke-10, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini adalah satu ungkapan yang sangat luar biasa, di mana ayat ini, Ulangan 32 ayat 1 sampai 10 ini Bapak Ibu, adalah merupakan nyanyian Musa, nasihat-nasihat Musa kepada bangsa Israel yang saat itu sedang berada di tepi sungai Yordan. Itu adalah tahun ke-40 dari perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana liku-liku perjalanan mereka, 40 tahun berputar-putar di padang belantara. Dan ketika nyanyian Musa atau nasihat-nasihat Musa ini disampaikan dalam Ulangan 32 ini adalah tahun ke-40 bangsa Israel ada dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan saat ini mereka sudah ada di tepi sungai Yordan, di mana mereka tinggal masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita memperhatikan setiap kata demi kata dalam nyanyian Musa ini. Kata demi kata dari nasihat-nasihat Musa, di mana pada saat ini ketika akan memasuki Kanaan, pimpinan bangsa Israel itu sudah dialihkan kepada Yosua. Karena saat itu mereka akan segera masuk ke Kanaan. Dan Musa memberikan nasihat-nasihatnya kepada bangsa Israel. Nasihat-nasihat yang luar biasa. Mengapa Musa memberikan nasihat-nasihat seperti di dalam Ulangan 32 ini Bapak Ibu? Karena Musa selama berpuluh-puluh tahun memimpin perjalanan bangsa Israel, Musa merasakan bagaimana bangsa Israel ini luar biasa bebal. Dan berkali-kali bangsa Israel ini menduakan Tuhan. Berkali-kali bangsa Israel ini mendukakan hati Tuhan. Karena itu Musa ingin memberikan nasihat sebelum mereka benar-benar masuk sebentar lagi ke tanah Kanaan. Musa membekali bangsa Israel. Perkataan-perkataan Musa kita melihat di sini di dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Bapak Ibu, kita melihat ya di dalam ayat yang
7. Musa berkata kepada bangsa Israel, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakan kepada ayahmu, tanyakan kepada para tua-tuamu. Itulah yang dikatakan oleh Musa. Mengapa Musa berkata seperti itu, Bapak Ibu? Karena perjalanan 40 tahun itu pastilah di antara bangsa Israel sudah muncul generasi-generasi baru di dalam perjalanan mereka. Karena itu Musa berkata, tanyakan pada ayahmu, tanyakan pada para tua-tuamu, tahun-tahun yang lalu, zaman dahulu kala. Artinya Musa mendorong bangsa Israel untuk mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun-tahun belakang yang sudah mereka lewati. Kalau saat itu mereka masih anak-anak kecil, tanya sama ayahmu, tanya sama ibumu atau tua-tua yang tahu bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana mujizat-mujizat Tuhan itu terus menyertai dan mengiringi perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan. Musa ingin membawa bangsa Israel ingat segala kebaikan Tuhan. Dari kamu keluar dari Mesir itu bagaimana keadaanmu? Ketika kamu melewati gurun, melewati malam, melewati panas siang, melewati kekurangan makan, kekurangan minum, melewati bahaya. Apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel? Pertolongan apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel? Tanya kepada ayahmu, tanya kepada para tua-tua. Supaya bangsa Israel itu tetap ingat semua kebaikan Tuhan. Karena Musa ingin agar bangsa Israel itu tetap mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena tanpa kebaikan Tuhan, 40 tahun berputar-putar di padang belantara itu mustahil bisa mereka lewati. Kalau kita membaca perjalanan mereka, Bapak Ibu, luar biasa. Mereka mengalami begitu banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi semuanya bisa terlewati karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Karena itu Musa mendorong mereka untuk ingat. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan nanti sudah masuk di Kanaan, di negeri yang berlimpah-limpah, susu dan madunya. Mereka mempunyai tempat yang subur dan luar biasa, lupa akan kebaikan Tuhan. Itu yang Musa tidak inginkan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Karena itu sebelum masuk, Musa sudah mengingatkan, ingat zaman dahulu kala. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pemeliharaan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan itu sangat menghargai bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, ya, dikatakan di sana, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Bagaimana Tuhan itu memilih bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia. Mereka bangsa yang dipilih Tuhan menjadi umatnya, menjadi kesayangannya, menjadi anak-anaknya. Dan Tuhan tidak membiarkan umat pilihannya. Dikatakan tadi, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Luar biasa Bapak Ibu, bagaimana Tuhan begitu memberikan kebaikan pemeliharaan kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan sangat menghargai bangsa Israel seperti biji matanya sendiri. Gambaran ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena biji mata itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang selalu dijaga. Secara manusia kita pun demikian ya Bapak Ibu. Mata pasti kita jaga dengan baik. Selain anggota-anggota tubuh kita yang lain. Ketika ada debu, ketika ada cahaya, ketika ada binatang kecil dan sebagainya, pasti otomatis kita akan tutup. Kita akan jaga mata kita. Demikian
gambaran yang diberikan oleh Tuhan ketika dia berkata, dia menjaga bangsa Israel seperti biji matanya. Karena itu Musa ingatkan terus ini kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan itu sangat menghargai dan memberikan penghormatan yang luar biasa atas kehidupan bangsa Israel. Tuhan itu Allah yang adil, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah walaupun respon yang diberikan oleh bangsa Israel itu kadang-kadang berubah Bapak Ibu. Bangsa Israel itu kadang-kadang nurut, kadang-kadang bersyukur, tapi juga banyak mengeluh, juga banyak menduakan Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan mereka juga mengalami yang namanya menduakan Tuhan, membuat ilah-ilah lain, membuat patung lembu emas, dan sebagainya. Tetapi Allah tidak pernah berubah hanya karena respon dari bangsa Israel. Allah tidak pernah berubah, Allah tetap setia, Allah tetap memberikan segala kebaikannya untuk bangsa Israel. Karena itu Musa sekali lagi memberikan nasihat dan mengingatkan agar bangsa Israel menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Jangan menduakan Tuhan, harus setia kepada Tuhan. Dan harus tetap mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan terlebih lagi adalah menghargai penghormatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kalau Tuhan yang begitu mulia menghormati dan menghargai hidup bangsa Israel, maka seharusnya bangsa Israel lebih lagi menghargai dan menghormati hidupnya yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Nasihat-nasihat firman Tuhan ini juga menjadi bagian bagi kita pada siang hari ini. Bagaimana kita dibawa untuk kembali mengingat zaman dahulu kala, bagaimana kehidupan kita di tahun-tahun yang sudah kita lewati. Yang anak-anak, ayo boleh tanya sama opa kalau ada opa atau oma di situ. Pasti lebih panjang ceritanya ya. Yang anak-anak boleh tanya sama papa mama, bagaimana kehidupan kita di tahun-tahun yang lalu? Bagaimana perjalanan hidup kita? Bagaimana Tuhan membawa kita terus di dalam kehidupan menghadapi segala kesulitan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan. Bagaimana mujizat-mujizat Tuhan itu nyata di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu saya percaya tidak ada satupun keluarga-keluarga yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satupun keluarga-keluarga yang tidak pernah merasakan mujizat dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Angkat tangan, keluarga-keluarga yang mengalami mujizat Tuhan. Yang diberkati, dipelihara oleh Tuhan seperti biji matanya. Saya percaya semua kita mengalami. Kalau kita bernostalgia, ingat-ingat zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Pasti kita bisa merasakan bedanya hidup kita. Itu harus sering-sering kita lakukan, bukan buat ingat-ingat yang enggak baik, tapi ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga ketika sekarang kita menghadapi kehidupan ini Bapak Ibu, kita akan penuh dengan ucapan syukur. Ingat semua pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, apapun itu bentuknya. Mari kita ingat-ingat, jangan kita pernah lupakan pemeliharaan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menghargai hidup kita. Bagaimana Tuhan itu memelihara hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita secara pribadi maupun secara keluarga kita mengalami. Kita mengalaminya. Bagaimana Tuhan itu menyembuhkan kita di saat sakit. Bagaimana Tuhan memelihara kita saat kekurangan. Bagaimana Tuhan menolong kita saat tidak ada pekerjaan. Bagaimana Tuhan menolong kita di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Satu demi satu Tuhan cukupkan, Tuhan lengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita melihat contohnya saja Bapak Ibu. Kalau
kita melihat anak-anak kita ya. Anak-anak kita, tahu-tahu sudah lulus SMP. Tahu-tahu sudah lulus SMA. Tahu-tahu sudah lulus kuliahnya. Biasanya kita ngomong apa Bapak Ibu? Gak kroso ya, gitu kan ya. Gak kroso ya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang tidak kroso itu karena bicara waktu rasanya begitu cepat. Tapi kalau kita kembali mengingat bagaimana mereka anak-anak kita ini dari kecil bisa bertumbuh dewasa, sekarang bisa sudah menyelesaikan sekolahnya, menyelesaikan kuliahnya. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tetapi banyak juga anak-anak Tuhan yang lupa akan setiap kebaikan Tuhan. Seperti kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka mengalami kesulitan sedikit saja, mereka mulai marah-marah. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai melawan Musa. Mereka mulai mencari jalan keluar sendiri dengan menyembah kepada allah-allah lain. Inilah yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apapun saat ini kesulitan hidup kita Bapak Ibu, apapun kondisi kita saat ini, mari kita tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap ingat setiap kebaikan Tuhan. Mari kita tetap menghargai hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan saja menghargai kita, Tuhan saja menghormati kita, memperlakukan kita seperti biji matanya, masa kita juga memperlakukan hidup kita dengan sembarangan? Bagaimana anak-anak Tuhan kadang-kadang tidak menghargai hidup yang diberikan Tuhan. Bagaimana mereka lebih tertarik untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana mereka berlaku, bagaimana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menghormati dan menghargai hidup kita sendiri. Jangan sampai kita tidak menghargai dan menghormati hidup kita yang adalah biji mata Tuhan. Ketika kita hidup sembrono, kita hidup sembarangan, kita hidup tidak seturut dengan firman Tuhan, kita mungkin banyak mengeluh, kita mungkin banyak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu kita mulai masuk ke dalam situasi di mana kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Di mana kita tidak lagi menghargai penghormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita di dalam kehidupan ini kita selalu ingat. Apapun yang kita lakukan, ingat bahwa aku adalah biji mata Tuhan. Tuhan saja sangat menghargai hidupku. Maka aku pun harus menghargai hidupku ini. Dengan cara apa Bapak Ibu kita menghargai hidup kita? Dengan cara apa kita menghormati Tuhan? Dengan cara kita memperlakukan hidup kita juga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan firman Tuhan. Memberikan yang terutama itu adalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang mungkin akan memberikan gambaran kepada kita. Ada satu ilustrasi tentang seorang raja. Ketika raja ini sedang berjalan-jalan, dia melihat seorang anak laki-laki yang ada di pinggir jalan, yang dengan pakaian yang lusuh, dia sedang mengais-ngais makanan di tempat sampah. Rupanya dia adalah anak gelandangan. Lalu raja ini terketuk hatinya, penuh belas kasihan. Dia ambil anak ini, dia jadikan anak angkatnya, dia bawa pulang ke istananya, dimandikan, diberikan pakaian yang bagus. Lalu anak ini diberikan makanan-makanan yang sehat, yang enak seperti makanannya raja. Dia diperlakukan seperti anak raja di dalam istana itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu beberapa hari kemudian ketika raja ini sedang berjalan-jalan, sedang ngecek ya keliling-keliling di dalam istananya, dia melihat anak angkatnya ini sedang berada di sudut istana, sedang membuka tempat sampah,
sedang mengorek-ngorek sampah di situ. Lalu dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Anak ini berkata bahwa dia sedang mencari makanan di situ. Raja ini sangat kecewa. Kamu sudah saya jadikan anak saya. Sudah saya sediakan makanan di meja. Makan bersama raja. Makanan yang bersih. Makanan yang lezat. Tetapi kenapa masih cari makan di tempat sampah? Anak ini masih mengingat-ingat kehidupannya dia yang lama, yang sekian tahun di jalanan, yang terbiasa mencari makan di tempat sampah. Ketika lapar dia pergi ke tempat sampah. Maka ketika dia sudah ada di istana raja, dia belum melakukan seperti seorang anak raja. Ketika lapar seharusnya dia pergi ke ruang makan, ke meja makan. Tapi dia pergi ke tempat sampah cari makan di sana. Dan itu membuat raja menjadi marah karena anak ini berlaku tidak seperti anak angkatnya raja. Dia masih berlaku seperti anak gelandangan yang ada di jalan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan sudah mengangkat hidup kita. Tuhan sudah menjadikan dia anak, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan juga ingin kita berlaku sebagai anak-anaknya. Tuhan sudah menghargai hidup kita, menjaga hidup kita sebagai biji matanya. Tahun-tahun kehidupan kita sudah diberkati, dipelihara. Karena itu Tuhan juga mau kita berlaku seperti anaknya. Tidak lagi berlaku seperti kehidupan yang lama. Hidup yang tidak layak, hidup yang tidak benar, hidup yang mendukakan Tuhan. Kita jangan meniru seperti anak angkatnya raja tadi yang cari makan di tempat sampah. Jangan kita mengotori hidup kita dengan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita berlaku sebagai anak-anak Tuhan, yaitu selalu mengingat kebaikannya, selalu bersyukur kepada Dia, selalu beribadah kepada Dia, dan senantiasa memberikan penghormatan kepada Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah memberikan penghormatan kepada Tuhan melalui aktivitas kita sehari-hari, melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan pribadi kita, melalui keluarga kita, sejauh mana kita memberikan penghormatan kepada Tuhan sebagai kesetiaan kita kepada Tuhan, sebagai tanda bahwa kita ingat setiap kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita terus ingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan kita mendukakan hati Tuhan, karena Tuhan begitu menghargai kita, maka kita pun menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 12. Kita baca Bapak Ibu, mari kita siapkan 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Takutlah akan Tuhan dan setia beribadah dengan segenap hati. Karena besar hal-hal yang sudah dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Sangat luar biasa, tidak terhitung. Siapa kita sehingga Allah begitu menghargai kita, memperlakukan kita seperti biji matanya. Kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Karena itu mari kita melakukan bagian kita. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan dengan apapun Bapak Ibu. Karena kasih Tuhan kepada kita itu adalah anugerah. Anugerah itu tidak bisa dibalas. Anugerah itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Tetapi kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Melalui penghormatan kita menghargai Tuhan melalui hidup kita. Karena itu apapun yang kita lakukan, bagaimana kita berlaku, bagaimana hidup kita sehari-hari, mari kita terus tanamkan bahwa saya melakukan ini untuk menghormati Tuhan. Untuk menghargai Tuhan. Untuk menghargai hidupku
yang sudah dijadikan anaknya, yang sudah dijadikan biji matanya. Karena itu biarlah firman Tuhan pada siang hari ini terus boleh memberkati hidup kita, boleh mengubah hidup kita, dan kita terus berlaku setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Siapa jemaat yang diberkati? Mari sebuah angkat tangan. Mari kita aminkan setiap firman yang kita dengar. Biarlah firman yang kita dengar boleh tertanam dalam hati kita. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Sekali lagi katakan bersama-sama, jiwa kami terbuka Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian yang kami boleh naikkan, yang menghibur dan menguatkan bagi setiap kami Tuhan. Terlebih kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan keyakinan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus makin mendekatkan diri dengan-Mu ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hari ke sehari Tuhan untuk terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi pengaruh bagi sekitar, bagi setiap hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, kami juga Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersama-sama saat ini sekali lagi berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terus kami bawa kepadamu Tuhan. Biar Indonesia mendapat lawatan-Mu, Indonesia mendapat pertolongan-Mu, Indonesia mendapat perlindungan daripada-Mu, mendapat belas kasihan daripada-Mu, untuk pertolongan yang dahsyat dan luar biasa, memulihkan bangsa kami, menyelamatkan bangsa kami, dan meluputkan dari segala macam mara bahaya yang ada. Di dalam nama Tuhan Kristus, Engkau memberkati pemimpin bangsa ini, baik di pusat sampai di pelosok-pelosok daerah, baik
baik presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, maka juga Tuhan camat, lurah, RW dan RT, di mana kampung kami tinggal, tetap dalam damai sejahtera-Mu, dalam sukacita-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun berada, apapun kondisi keadaan mereka. Engkau menyertai, melindungi dan memagari seluruh kehidupan mereka, keluarga demi keluarga. Istimewa yang hari ini bersama-sama beribadah Tuhan, Engkau memagari, Engkau melindungi. Sebagai biji mata Allah, kami mendapat naungan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mendapat pemeliharaan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Maka Tuhan, ketika mereka mengalami sakit hari ini, mereka mendapat jamahan daripada tangan-Mu oleh kuasa darah dan tidur Kristus. Sembuh segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang lemah hari-hari ini Tuhan, mereka sekarang terima kekuatan yang baru daripada-Mu. Dan mereka yang mengalami persoalan, pergumulan dan masalah, biarlah hari ini Tuhan mereka mendapat jalan keluar daripada-Mu. Maka damai sejahtera sukacita melimpah kepada setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang jauh yang dekat, semua dalam naungan dan lindungan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati juga anak-anak kami semua yang mereka sedang belajar dan studi Tuhan, diberkati mereka dengan hikmat kepandaian dan dibuat mereka berhasil dalam studinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jauhkan generasi muda dari pergaulan-pergaulan yang buruk, tetapi bawa generasi muda-Mu ini adalah menjadi dekat dengan-Mu, mengasihi Engkau sejak masa muda mereka, lalu mereka boleh menikmati segala yang Kau rancangkan dalam kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong bagi setiap kami sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Kita mengakhiri ibadah saat ini. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ibadah hari ini kita semua diberkati. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Selanjutnya biarlah kita menjadi pelaku firman, menerapkan kebenaran firman Tuhan, terus mendekatkan diri dengan Tuhan sebagai biji mata Allah. Maka Tuhan Yesus terus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Katakan amin. Puji nama Tuhan.